Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari yang cerah ini, Bapak mencoba untuk membahas tentang akidah Islam. Namun sebelumnya, terlebih dahulu Bapak absen, mencoba untuk cek siapa saja yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Oke, kita absen dulu ya. Absal, Hadir. Anjas, Hadir. Jepri, Hadir. Yanida, Dia, Hadir. Bella. Yang lain kemana? Jalan. Oke. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita kali ini, Bapak mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni mengenai akidah Islam. Sebelum melangkah ke sana, setelah nanti kita mempelajari, memahami materi, Bapak harapkan kalian semua mampu menjelaskan yang pertama, nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar, tujuan, dan dalil-dalil akidah Islam, serta mampu menguraikan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Baik, kita langsung saja. Materi kita adalah akidah Islam. Akidah Islam. Pengertian daripada akidah, pertama, menurut bahasa, akidah ini kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni akoda, yang hidup, datang, atau api datang. Jadi akidah menurut bahasa artinya adalah ikatan atau perjanjian. Akoda yakidu datang atau api datang, yang berarti ikatan atau perjanjian. Akidah menurut bahasa. Kemudian akidah menurut istilah. Menurut istilah adalah iman yang pasti dan teguh, yang tidak ada keraguan
sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Oke. Itulah pengertian akidah baik secara bahasa maupun istilah. Bagaimana dengan kata Islam itu sendiri? Islam ini juga berasal dari bahasa Arab, dari kata aslama yuslimu islama. Artinya banyak sekali, salah satunya adalah taat, kemudian juga dapat diartikan tunduk, patuh, ya. Ini pengertian Islam. Nah, menurut istilah bagaimana? Islam itu adalah suatu ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Islam merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan kepada utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam akidah Islam tentu ada dasar-dasar akidah Islam. Ya, dasar-dasar akidah Islam. Ini semua tidak mungkin akan menjadi suatu bukti kebenaran terkait akidah yang kita miliki tanpa ada bukti atau yang menjadikan dasar akidah Islam. Oleh karena itu tidak ada dasar-dasar akidah Islam selain daripada Al-Quran, ya. Dasar akidah Islam. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Ya. Al-Quran ini merupakan dasar akidah Islam yang utama. Al-Quran juga menjadi sumber hukum ajaran Islam. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan konsep akidah, konsep tauhid. Di dalam Al-Quran banyak beberapa ayat yang berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid. Salah satunya Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat tadi di dalam Quran surat Al-Ikhlas ini semuanya berisi tentang ilmu tauhid atau ajaran tauhid, yakni ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis. Ini juga berisi tentang segala macam aturan-aturan dalam kehidupan kita diatur oleh sumber-sumber hukum yang ada ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis itu satu perkataan perbuatan, termasuk diamnya
atau istilah agama takdir, diamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa diamnya Kanjeng Nabi itu menjadikan sumber hukum bagi kita, ya, menjadi sumber hukum. Berbeda dengan kita tidak punya mandat sebagai utusan, kita bukan rasul, sehingga tidak sama dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, diutus sebagai rasul, sehingga diamnya beliau, perkataannya beliau, perbuatannya beliau itu merupakan sumber hukum bagi umat Islam. Ya. Nah, kemudian Al-Quran, hadis, dari sumber-sumber hukum yang ada, kemudian bagaimana umat Islam dewasa ini harus mengikuti acuan atau aturan daripada sumber hukum Islam tersebut. Ya, jadi semua perbuatan manusia, umat Islam dalam hal ini, itu mengacu kepada sumber hukum tersebut, ya, Al-Quran dan hadis. Itu. Nah, Al-Quran itu sendiri, hadis itu sendiri, kemudian menjadi satu pedoman, ya, menjadi satu pedoman, menjadi satu petunjuk bagaimana penganutnya, ya, atau pemilik daripada amanah sumber hukum Islam tersebut menjadikan sumber hukum sebagai pedoman hidup kita semua, sebagai petunjuk hidup kita, supaya hidup kita terarah. Ya. Nah, jadi pertama kita ketahui pengertian daripada akidah Islam, kemudian kita tahu dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, pada sub berikutnya, ya, ini bagian yang pertama, ya. Kemudian sub yang ketiga, yaitu tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Tujuan akidah Islam itu banyak sekali. Tapi mencoba Bapak akan sampaikan beberapa tujuan daripada akidah Islam. Yang pertama, ya, tujuan daripada akidah Islam itu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan pikiran, membersihkan akal kita, hati kita, sehingga dapat hidup tenang. Ya. Selain daripada itu, tujuan daripada akidah Islam adalah untuk meningkatkan kepribadian, ya, menjadi seorang yang berkepribadian mulia, atau membentuk pribadi yang bertakwa, membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Itu diantara tujuan daripada akidah Islam. Ya, jadi pokoknya kita jangan tegang, ya, santai aja. Nah, kemudian sub yang keempat, ya, sub keempat adalah hubungan antara iman, Islam,
dan ihsan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu, iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Iman itu berasal dari kata amanah yakmimu imanan, atau amanah yakmimu imanan. Nah, imanan itu adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab. Iman itu artinya percaya. Ya, iman artinya apa? Percaya. Islam tadi sudah disebutkan bisa diartikan taat, tunduk, atau patuh. Taat, tunduk, patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ketaatan, tidak ada ketundukan dan kepatuhan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita berkeluarga? Ya, ternyata ini khusus ya tentang keimanan kita. Tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam di sini ya diartikan sebagai satu ketundukan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Sehingga kalau misalkan kita taat patuh kepada selain Allah, misalkan tunduk kepada bahasa jin, tunduk kepada makhluk lainnya seperti setan atau iblis, ini suatu kekeliruan. Kalau kita memahami Islam, kita tunduk hanya kepada Allah, kita patuh kepada Allah, kita taat kepada Allah. Ya. Nah, kemudian ihsan ini ya kata yang berasal juga dari bahasa Arab, yaitu asana yusufu ihsan. Islam juga aslama yusufu islaman. Jadi kalau kita lihat dari ketiga kata ini semuanya diambil dari masdar di dalam bahasa Arab itu sendiri. Ini merupakan bagian daripada cabang ilmu agama, itu apa? Ilmu alat. Ya, jadi menurut ilmu alat itu sendiri, bahwa ketiga kata ini adalah berasal dari masdar, yaitu imanan, islaman, dan ihsanan. Oke, saya akan mencoba menggambarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Seperti bangunan rumah. Jadi kalau kita ibaratkan iman, Islam, dan ihsan itu adalah sebuah bangunan rumah. Jadi mohon maaf kalau jelek ya begini. Kalau diibaratkan ini bangunan rumah. Nah, dulu. Ya, sembarang ya. Iman itu sebagai fondasi. Ini fondasi. Ya. Jadi sebelum kita membangun sebuah bangunan, maka harus memperhatikan fondasinya dulu. Kenapa? Sehebat apapun, setinggi apapun bangunan, kalau fondasinya tidak kuat, maka dalam waktu singkat akan ambruk. Maka iman ya diibaratkan dalam bangunan rumah itu adalah apa? Fondasi. Islam ini sebagai tembok. Ya, sebagai tembok. Fondasi, kemudian tembok. Islam sebagai tembok. Nah, ihsannya itu sebagai atap. Atap ya, atau bangunan ornamen lainnya. Ya, bangunan ornamen. Ornamen itu dekorasi, hiasan yang memperindah bangunan rumah itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita umpamakan bahwa iman, Islam, ihsan itu adalah bangunan rumah, maka iman sebagai fondasinya,
Islam sebagai temboknya dan ihsan sebagai atapnya atau ornamen lainnya. Nah, lantas apa sih hubungannya antara iman Islam dan ihsan? Ya, hubungan iman Islam ihsan ini jelas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, iman Islam ihsan harus tetap terjaga utuh pada diri kita semua. Ya, umat Islam menjaga keimanannya, menjaga keislamannya, menjaga keihsanan. Karena ini tidak bisa kita lepaskan. Ya, sebab kalau kita lepaskan, maka kemungkinannya akan mengalami suatu ketidakseimbangan dalam menjalani hidup. Nah, kalau mencoba saya ulang kembali bahwa materi kita pada kesempatan ini tentang akidah Islam. Pertama, pengertian akidah, ya, pengertian akidah baik menurut bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, terkait dasar-dasar akidah Islam, ya, akidah Islam. Yang ketiga, tujuan akidah Islam. Yang keempat, hubungan antara iman Islam dan ihsan. Ini materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya, berhubung waktunya sudah habis, nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah kita nanti akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.